Oke, selamat pagi Sobat Imun sekalian. Hari ini saya akan memberikan sebuah edukasi terkait kondisi autoimun. Kita akan membahas secara keseluruhan. Mungkin presentasinya akan agak panjang, karena sebenarnya ini adalah penjelasan yang kita coba buat, terutama adalah untuk pasien-pasien yang berobat di tempat saya. Tapi mudah-mudahan juga berguna bagi pasien-pasien atau penyintas autoimun di tempat lain ya. Jadi nanti kita akan coba buat juga ada timestampnya. Jadi sobat imun sekalian, kalau misalnya punya kondisi autoimun tertentu yang kita bahas seperti lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, bisa langsung skip loncat ke bagian yang penting untuk sobat imun sekalian pelajari atau pahami gitu ya. Oke, jadi pertama nanti ada link kita masukkan juga mengenai video tentang sistem imun tubuh karena kita sudah jelaskan mengenai apa itu sistem imun tubuh di video sebelumnya dan bagaimana cara kita mempertahankan atau memeliharanya. Tetapi pada umumnya sistem imun tubuh itu adalah seperti tentara atau pasukan di dalam tubuh kita yang tugasnya sebenarnya sangat banyak. Bukan hanya mempertahankan terhadap infeksi virus, jamur, atau bakteri, tetapi juga memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan juga menjaga atau membersihkan tubuh kita daripada sel-sel kanker. Autoimun itu terjadi pada saat sistem imun tubuh kita yang tugasnya adalah memberikan pertahanan yang berlapis ya. Jadi ada lapisan-lapisan daripada sistem imun tubuh kita. Kemudian terjadi permasalahan, terjadi kerusakan, terjadi gangguan fungsi, terjadi juga berbalik menyebabkan terjadinya kerusakan atau gangguan dari jaringan tubuh kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pasukan tentara kita ya, tentaranya bekerjanya tidak baik nih. Apakah membuat kita mengalami serangan musuh dari luar atau tentaranya itu sendiri justru yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan tubuh kita sendiri gitu ya. Autoimun dapat menyebabkan terjadinya gangguan kerja, kerusakan sehingga juga kehilangan fungsi daripada organ-organ tubuh kita yang vital. Oke. Nah, sampai saat ini banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sih kondisi autoimun itu bisa muncul? Apakah ada satu penyebab tertentu? Apakah karena salah makan? Apakah karena infeksi? Apakah karena kena racun? Apakah karena kena polusi? Atau stres berkepanjangan? Atau bagaimana? Jadi sobat imun sekalian, pada dasarnya tidak ada satu penyebab tunggal daripada kondisi autoimun. Tetapi ini merupakan interaksi dari berbagai macam faktor yang kemudian menyebabkan sistem imun tubuh kita yang sebenarnya sangat bagus untuk memelihara dirinya sendiri kemudian mengalami gangguan. Ada sebagian kurang lebih 30% faktor genetik atau keturunan membuat seseorang lebih rentan untuk mengalami kondisi autoimun. Tapi ada juga gangguan daripada keteraturan kerja daripada sistem imun tubuh kita, apakah karena diet ultra processed food, apakah karena stres berkepanjangan, apakah karena kelelahan kronik, apakah karena kekurangan olahraga, ketidakseimbangan hormonal, itu memainkan peranan. Begitu juga infeksi, seperti infeksi virus COVID-19, infeksi influenza, respiratory syncytial virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, hepatitis virus, itu banyak dikaitkan dengan munculnya kondisi autoimunitas. Begitu juga pencetus dari lingkungan berupa polusi, toksin, ya, yang sekarang banyak pada produk-produk di zaman modern seperti BPA dari botol plastik, paraben yang sering digunakan sebagai pengawet, thiazolinon dalam produk kosmetik, PFAS atau PFOA yang banyak kita temukan pada alat masak anti lengket, itu juga bisa menyebabkan permasalahan. Pada beberapa kasus, pelarut atau pengawet daripada vaksin, ya, bukan vaksinnya itu sendiri ya, tapi pelarut atau pengawetnya itu juga dapat menyebabkan kondisi autoimunitas pada individu yang rentan.
Ya, jadi ada banyak sekali yang menyebabkan saling berinteraksi satu sama lain, kemudian kondisi autoimun itu bisa muncul. Sehingga nanti pada saat kita menata laksana kondisi autoimun, kita tidak bisa hanya dengan obat saja, tidak bisa hanya dengan diet saja, tidak bisa hanya dengan suplemen saja. Setiap individu nanti beda-beda dan kemudian itu biasanya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan individu tersebut masing-masing, ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa belakangan ini kok kelihatannya kasus autoimun itu semakin meningkat? Sobat imun sekalian, yang perlu dipahami bahwa penyebab daripada kondisi autoimun sebenarnya tidak berbeda dengan kondisi-kondisi penyakit kronik lain yang saat ini juga meningkat. Kita tahu terjadi peningkatan kasus diabetes, perlemakan hati, penyakit jantung koroner, kanker, depresi, ya, penyakit neurodegeneratif seperti demensia, Alzheimer, Parkinson, sistem imun tubuh yang semakin lemah sehingga orang semakin mudah kena infeksi, dan begitu juga pelemahan daripada kekuatan otot dan tulang, sarkopenia, osteoporosis, itu penyebabnya sebenarnya serupa dengan kondisi autoimun. Sehingga nanti pada saat kita mempelajari bagaimana kita mengobati dan memperbaiki kondisi kesehatan akibat autoimun, ini juga akan berguna terhadap penyebab-penyebab akibat-akibat yang lainnya. Penyebab utamanya adalah yang kita bilang sebagai systemic chronic inflammation atau peradangan kronik. Zaman modern banyak sekali hal-hal yang menyebabkan terjadinya peradangan kronik, mulai dari infeksi, ya, aktivitas fisik yang semakin berkurang. Manusia diciptakan untuk berjalan. Pada zaman purbakala kita bisa berjalan setiap hari berkilo-kilometer. Pada saat ini karena ada kendaraan, ada pesan makanan instan dan lain sebagainya, kita semakin kurang bergerak mengakibatkan terjadinya obesitas. Begitu juga pola diet kita, ya. Semakin banyak kita makan ultra processed food, semakin banyak kita makan makanan berpengawet, semakin kurang kita makan serat, semakin kurang kita makan makanan fermentasi, itu mengakibatkan juga selain kegemukan, juga mengalami gangguan daripada kesehatan dan keseimbangan mikroba saluran cerna kita. Nah, itu juga mengakibatkan terjadinya peradangan kronik. Belum lagi, ya, dengan adanya media sosial, ternyata media sosial membuat kita semakin tidak sosial. Semakin kita jarang berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita, mengakibatkan kita mengalami isolasi dan stres berkepanjangan. Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa ternyata hubungan baik dengan sesama itu menentukan yang paling utama untuk kualitas hidup dan kesehatan manusia, baik di usia 50 atau 80. Zaman modern, orang semakin terpaku dengan gadget, dengan media sosial semakin susah. Ditambah lagi, media sosial juga mengakibatkan terjadinya pola tidur kita yang semakin berantakan. Ada studi yang kemarin sempat saya share di Instagram, menunjukkan bahwa keteraturan tidur itu sangat penting untuk menurunkan risiko kematian, untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kronik. Pola tidur kita semakin berantakan. Kadang kita tidur jam 10, kadang kita tidur jam 2 pagi, kadang kita tidur jam 3 pagi. Tetapi ternyata tubuh manusia itu punya otomatisasi yang kita bilang namanya irama sirkadian, di mana waktu tidur dan bangun kita zaman dulu sebenarnya disesuaikan berdasarkan terbit dan terbenamnya matahari, sehingga irama tubuh kita itu konsisten. Zaman modern ini, ya, dengan adanya listrik, lampu, ya, membuat kita tidur itu menjadi tidak teratur justru, ya, karena kita kehilangan signal daripada sinar matahari. Nah, tapi kita tetap bisa membantu untuk mengendalikan itu. Caranya adalah dengan konsisten waktu tidur kita. Bangun, misalnya kita biasa tidur jam 10, bangun jam 5 pagi, yaitu konsisten setiap hari. Bahkan weekend pun tidur jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Kalau biasa tidur jam 9 malam, bangun jam 4 atau jam 5 pagi, juga demikian. Walaupun weekend, jangan kemudian kita menjadi tidur lebih larut atau bangun lebih siang. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik,
ya. Ditambah saat ini juga tadi ya kita sudah membahas ada banyak bahan-bahan tambahan kimia ya yang ditambahkan baik dalam alat masak kita, anti lengket, botol plastik kita, BPA, begitu juga sebagai pengawet, pelarut, pengemulsi, pewarna, penambah rasa ya di dalam makanan-makanan ultra proses. Itu semuanya mengakibatkan terjadinya peradangan systemic chronic inflammation. Itu semuanya mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus-kasus penyakit kronik, bukan hanya kondisi autoimun, tetapi juga penyakit-penyakit kronik lainnya, ya. Oke, nah kondisi autoimun saat ini semakin banyak. Selain jumlahnya semakin banyak, variasinya juga semakin banyak. Sebenarnya bukan semakin bertambah atau bagaimana, tetapi kemampuan dokter untuk mendiagnosis kondisi autoimun semakin baik. Karena diagnosis autoimun spesifik sangat menentukan berbagai hal, pemantauannya, pengobatannya, komplikasi yang mungkin terjadi. Ya, dengan kemajuan teknologi yang semakin maju di bidang kedokteran, kita semakin tahu autoimun spesifik masing-masing organ atau sesuatu yang terjadi secara keseluruhan. Ada beberapa kondisi autoimun yang sering ditemukan: artritis rematik, diabetes tipe 1, lupus, sklerosis multiple, sindrom Sjogren, penyakit radang saluran cerna, tiroiditis Hashimoto, dan penyakit Graves. Nanti kita akan bahas satu-satu manifestasinya seperti apa, dan kita akan berikan juga contoh-contoh orang-orang terkenal yang pernah mengalami kondisi yang sama dengan sobat imun sekalian. Oke, nah data terbaru ya dari tahun 2023 ini sudah dikenali dalam waktu beberapa tahun belakangan di negara-negara maju, bahwa terjadi peningkatan kasus kondisi autoimun secara dramatis. Di Inggris dikatakan 1 dari 10 orang Inggris mengalami kondisi autoimunitas, di mana lebih banyak wanita 13,4% dan pria 7,4%. Di Amerika kemungkinan prevalensinya lebih besar, dikatakan kurang lebih sekitar 15%. Ya, jadi sedikit lebih banyak dibandingkan Inggris. Yang mengalami peningkatan adalah penyakit celiak dan sindrom Sjogren. Itu mengalami peningkatan secara dramatis, terutama pada masa-masa pasca COVID-19. Karena COVID-19 sendiri merupakan sebuah infeksi yang sifatnya menyeluruh dan kemudian banyak merusak lapisan-lapisan perlindungan tubuh. Sehingga kalau lapisan saluran cernanya mengalami kerusakan, orang tersebut kemudian akan mengalami penyakit celiak. Kalau lapisan-lapisan perlindungan mukosanya mengalami kerusakan, ya seperti mata, mulut gitu ya, orang tersebut kemudian akan mengalami sindrom Sjogren. Selain itu ternyata juga saat ini semakin banyak orang-orang ditemukan mengalami kondisi autoimun 2 atau 3 secara bersamaan. Lupus, sindrom Sjogren, dan sklerosis sistemik seringkali ditemukan secara bersamaan pada satu individu. Ya, jadi selain jumlahnya semakin meningkat, tetapi juga kondisi 2, 3, atau lebih autoimun itu sering ditemukan pada satu individu. Ya. Nah, kita lihat juga pengeluaran di dunia terkait kondisi autoimun itu semakin lama semakin meningkat. Ya, kita lihat di sini dibandingkan kurang lebih sekitar 10-15 tahun lalu, di tahun 2022 itu sudah terjadi peningkatan hampir 7 kali lipat dari pengeluaran dunia global ya terkait kondisi autoimun. Bandingkan dengan penyakit-penyakit kronik lainnya ya, penyakit jantung itu dialami oleh kurang lebih sekitar 30% orang. Penyakit paru kronik kurang lebih sekitar 10% orang. Gangguan sendi dan tulang sekitar 9%, kanker dan diabetes 8,2 dan 7,9%. Penyakit autoimun dengan prevalensi kurang lebih sekitar 10%, itu ternyata dialami oleh lebih banyak dibandingkan orang yang terkena kanker ataupun terkena diabetes. Nah, yang menjadi permasalahan lagi, kondisi autoimun ini cenderung mengenai paling banyak adalah wanita usia produktif, ya.
Diagnosis paling banyak adalah di usia 20 sampai 40 tahun ya. Saat ini bukan hanya wanita, walaupun wanita tetap lebih banyak, tetapi perbandingannya sudah berkurang. Kalau dulu 1:10, sekarang 1:2. Jadi 2 wanita, 1 laki-laki itu mengalami kondisi autoimun. Bandingkan terdiagnosis di usia 20 sampai 40 tahun ya, rata-rata ini merupakan usia sangat produktif. Bandingkan dengan diabetes biasa di atas usia 40 tahun, kanker di atas 65 tahun, penyakit paru kronik di atas 60 tahun, dan penyakit jantung koroner biasanya di atas 65 tahun. Jadi kita bisa melihat di sini sangat penting autoimun itu untuk dikenali, autoimun itu untuk diwaspadai, autoimun itu untuk dinormalisasi menjadi sesuatu yang harus dievaluasi. Karena mengenai banyak sekali orang-orang di usia produktifnya yang harusnya adalah menjadi tulang punggung bagi pembangunan bangsa dan masyarakat. Oke, nah autoimun saat mengalami kondisi autoimun, komplikasinya bisa sangat beragam ya. Jadi selain terkena di usia muda, karena semua organ bisa terkena kondisi autoimun, maka orang tersebut penyintas autoimun dapat mengalami berbagai masalah, mulai dari gangguan fungsi organ, kerusakan, sampai kematian lebih cepat. Di sini contohnya adalah lupus. Penyintas lupus dapat mengalami permasalahan bukan hanya sendi, tetapi juga pembuluh darah, jantung, paru, ginjal, otak, permasalahan mata, darah, ya, kulit, dan juga bisa mengalami permasalahan terkait dari kelenjar tiroid. Jadi di sini sangat penting untuk penyintas autoimun itu dievaluasi dan ditata laksana secara menyeluruh untuk memperbaiki kualitas hidup, untuk memperpanjang harapan hidup, dan juga tentunya adalah supaya tetap dapat beraktivitas dan berkontribusi terhadap masyarakat. Oke, nah di sini kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ini merupakan kondisi autoimun yang paling sering yang kita sebut sebagai artritis rheumatoid. Secara klasik biasa mengalami sendi-sendi kecil ya, terutama ya di jari-jari tangan, di jari-jari kaki ya, dan khasnya adalah biasanya mengenai buku-buku jari yang ada di tengah nih, bukan yang di ujung ya, yang di tengah biasanya mengalami pembengkakan yang disebabkan oleh karena sinoviumnya atau lapisan yang melapisi sendi itu mengalami peradangan. Permasalahan terhadap artritis rheumatoid banyak dialami oleh wanita usia di atas 50 tahun ke atas ya, dan harus diobati dan dikenali dengan baik. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan terjadinya kecacatan sendi. Ya, sendi yang sudah cacat akibat artritis rheumatoid tidak bisa kembali. Sehingga penting untuk dikenali dari awal, penting untuk diobati dari awal. Karena kalau kita bisa mengobati dari awal, maka kita bisa mengurangi bahkan mencegah terjadinya kecacatan sendi. Maka di sini seperti Paula Abdul dan ada salah satu petenis juara dari dunia gitu ya, itu dia mengalami rheumatoid arthritis, tetapi karena ditata laksana dengan baik tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Nah, rheumatoid arthritis walaupun terutama mengenai permasalahan sendi-sendi ya, namanya rheumatoid arthritis ya. Jadi arthritis itu adalah radang sendi, tapi sebenarnya merupakan sebuah kondisi autoimun yang sifatnya sistemik. Peradangan bukan hanya terjadi di sendi-sendi, tetapi juga bisa mengalami permasalahan di paru, saluran cerna, jantung, kulit ya, begitu juga mata dan mulut. Kita harus mengevaluasi secara keseluruhan ya. Nah, kemudian yang nomor 2 paling banyak adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini merupakan kondisi autoimun yang merusak kelenjar pankreas kita ya. Kelenjar pankreas itu posisinya dekat dengan usus 12 jari. Kelenjar pankreas ini merupakan kelenjar yang sangat penting untuk menghasilkan insulin. Insulin merupakan hormon yang tugas utamanya adalah mengatur gula darah. Pada pasien diabetes tipe 1, terutama diawali pada usia muda justru ya, kebanyakan adalah di anak-anak, kerusakan daripada kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin mengakibatkan gula darahnya bisa sangat tinggi ya.
Karena gula darahnya tinggi, biasa gejalanya adalah haus terus, lapar terus, kencing terus, bahkan bisa sampai mengalami dehidrasi dan kemudian dapat mengalami penurunan kesadaran yang kita bilang sebagai koma diabetik ketoasidosis gitu ya. Jadi DKA atau KAD ya, ketoasidosis diabetikum. Nah, diabetes tipe 1 ini sayangnya biasanya dikenali terlambat. Ya, jadi kerusakan pankreasnya sudah terjadi secara menyeluruh, kemudian sudah muncul gejala ketidakterkendalian gula darahnya, baru terdiagnosis. Sehingga biasanya pengobatannya bukan mengobati kembali untuk kondisi autoimunnya, tetapi lebih ke arah mengendalikan gula darah dengan kita berikan hormon insulin. Ya, di sini contohnya ada Asher dan juga di sini Halle Berry ya. Jadi mereka mengalami diabetes tipe 1. Tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya selama gula darahnya memang harus dikendalikan. Nah, saat ini sudah banyak kemajuan ya. Salah satunya insulinnya sudah tidak harus disuntikin sendiri atau gula darahnya dicek sendiri. Tapi sudah ada monitoring secara elektronik ya, namanya continuous glucose monitoring. Jadi gula darahnya itu sudah bisa diatur secara otomatis ya. Si sensornya ngecek gula darahnya berapa dan kemudian insulinnya juga sudah bisa langsung dirilis dengan menggunakan mesin sehingga kualitas hidupnya semakin lebih baik dan nyaman ya. Nah, kemudian yang ketiga yang banyak adalah miastenia gravis ya. Miastenia gravis ini merupakan kondisi autoimun yang unik. Jadi pada miastenia gravis antibodi terhadap reseptor asetilkolin itu tidak merusak jaringan, tapi dia menghambat. Ya, jadi biasanya saraf akan mengirim sinyal ke otot dengan melepaskan yang namanya asetilkolin. Nah, yang nerima sinyal asetilkolinnya ini diblok sama antibodi yang kita bilang sebagai asetilkolin reseptor antibodi. Sehingga saraf sama otot nggak bisa ngomong, ya. Karena saraf dan otot tidak bisa ngomong, ototnya menjadi tidak bisa bekerja, ya. Sehingga orang-orang dengan miastenia gravis biasanya dapat mengalami matanya turun, ya itu yang kita bilang namanya ocular miastenia gravis. Tapi bisa juga dapat mengalami kelemahan otot, ya otot-otot di tangan, di kaki, ya mudah lepas pada saat memegang sesuatu, kekuatannya kurang, kelelahan, ya pandangan double atau berjalannya mengalami kesulitan ya. Tapi saat ini pengobatan untuk miastenia gravis sudah banyak. Bisa diberikan obat-obatan untuk membantu meningkatkan kadar asetilkolin seperti contohnya adalah mestinon, tapi juga dapat diberikan beberapa obat-obatan imunomodulator untuk membantu mengurangi produksi dari asetilkolin reseptor antibodi sehingga tetap bisa beraktivitas dengan baik. Ini contohnya ada Amitabh Bachchan dan juga Hillary Clinton. Mereka mengalami miastenia gravis, tapi dengan pengobatan yang baik tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya, walaupun memang ada hal-hal yang harus disesuaikan lebih lanjut. Oke. Nah, autoimun yang berikutnya ya, yang semua orang cukup banyak kenal adalah lupus erythematosus sistemik ya. Lupus merupakan kondisi autoimun yang paling terkenal. Kenapa? Karena memang ini dapat mengenai keseluruhan organ, penampilannya biasanya cukup khas ya, dapat mengalami ruam kupu-kupu yang kita sebut sebagai malares, terus kemudian rambut rontok, radang sendi, sariawan-sariawan, dan berbagai macam keterlibatan organ dalam seperti paru, ginjal, jantung, darah ya. Nah, namun demikian, lupus juga merupakan salah satu kondisi autoimun yang penelitian yang paling banyak, yang pengobatannya paling maju. Ya, jadi penyintas lupus saat ini dengan pengobatan yang baik, dengan gaya hidup yang baik, tentunya dapat mengalami remisi. Ya, jadi lupus di tahun 50, 60, ya 70-an harapan hidupnya itu hanya kurang lebih 50%. Tetapi saat ini dengan kemajuan pengobatan itu lebih dari 95%. Ya, jadi kesintasannya, keberhasilannya untuk bertahan hidup. Walaupun kadang-kadang suka ada kekambuhan setelah masuk masa remisi, tetapi tetap ya banyak penyintas autoimun ya yang terkenal seperti ini SEAL ya, dan juga
eh, Mbak Pori, ya ini juga salah satu duta dari autoimmune.id. Mereka merupakan contoh dari penyintas autoimun lupus ya, yang walaupun sempat berobat, sempat istirahat dulu ya, menjalani pengobatan, tapi saat ini tetap bisa beraktivitas dan berkarya dengan baik ya. Jadi semangat untuk rekan-rekan Odapus ya, jangan patah semangat. Ya, kemudian selanjutnya adalah sindrom Sjogren. Nah, ini sindrom Sjogren merupakan kondisi autoimun yang dulunya salah dimengerti, dipikir hanya merupakan sebuah kondisi autoimun di mana mata kering, mulut kering, ya. Tapi ternyata sindrom Sjogren ini merupakan kondisi autoimun yang diakibatkan oleh karena kerusakan barrier perlindungan tubuh. Bisa dicetuskan oleh infeksi virus seperti Epstein-Barr, cytomegalovirus, tapi juga bisa disebabkan oleh karena berbagai macam produk pengganggu hormon yang kita bilang sebagai endocrine disruptor chemicals ya. Nah, saat ini diketahui ternyata sindrom Sjogren itu bisa mengenai berbagai macam kelenjar, mukosa, dan lapisan perlindungan tubuh. Mulai dari kelenjar air liur kita yang namanya kelenjar parotid, kelenjar yang menghasilkan lapisan perlindungan mata yang kita sebut sebagai kelenjar lakrimal, sampai kelenjar yang memproduksi enzim untuk mencerna makanan di saluran cerna ya. Jadi makanya ada banyak orang-orang yang keluhannya sakit mah, ternyata sebenarnya setelah kita evaluasi dia mengalami Sjogren syndrome, mengakibatkan terjadinya kronik gastritis, bahkan beberapa ada yang mengalami pankreatitis ya. Nah, selain itu pasien-pasien dengan Sjogren juga bisa mengalami gangguan elektrolit. Ada beberapa pasien yang sering mengalami penurunan kadar kalium, tapi setelah kita evaluasi ternyata bukan permasalahan dari ginjalnya sendiri, bukan permasalahan dari kurang makan pisang atau kurang minum air kelapa hijau gitu misalnya, tapi ternyata mengalami Sjogren yang kita sebut sebagai tubulointerstitial nephritis ya. Jadi Sjogren syndrome ini manifestasinya sangat banyak, dan Sjogren syndrome seringkali kita temukan itu bersamaan dengan beberapa kondisi autoimun bareng. Ya, di Instagram kita udah sempat post ya, ada 4 kondisi autoimun yang suka muncul bersamaan: Sjogren syndrome, penyakit celiak, vitiligo, dan juga Hashimoto thyroiditis. Penyebabnya biasanya sama, kerusakan daripada lapisan perlindungan tubuh. Apakah karena infeksi, apakah karena toksin, apakah karena endocrine disruptor chemicals gitu ya. Nah, tapi dengan pengobatan yang baik, dengan pengaturan gaya hidup yang baik, dengan eliminasi toksin, ya, dengan beberapa diet pantangan, misalnya gluten free diet, ya, kalau misalnya memang bersamaan dengan celiac disease, tetap bisa aktif, tetap bisa terkontrol dalam jangka panjang, ya. Di sini contohnya adalah Serena Williams, ya, dan juga di sini adalah Mariah Carey. Itu merupakan penyintas dari sindrom Sjogren. Oke. Nah, berikutnya adalah sklerosis multiple atau MS, multiple sclerosis. Ini juga merupakan salah satu kondisi autoimun yang saat ini semakin meningkat, terutama pasca COVID. Ada yang banyak yang dicetuskan oleh karena infeksi COVID-nya. Selain itu juga Epstein-Barr virus itu mengalami dikatakan kurang lebih 80-90% pasien sklerosis multiple disebabkan oleh karena infeksi Epstein-Barr virus, tapi kami rasa juga ada banyak virus-virus lain yang juga bisa menyebabkan sklerosis multiple. Tadi kalau miastenia gravis itu ada hambatan ya, sinyal daripada saraf ke otot. Nah, kalau pada sklerosis multiple ini kerusakan dari lapisan yang melapisi saraf. Saraf kita itu kan seperti kabel listrik ya. Jadi dia harus ada insulasinya ya. Pada saat insulasinya itu mengalami gangguan, hantaran dan fungsi sarafnya itu pun juga mengalami gangguan. Sehingga pada orang-orang dengan sklerosis multiple bisa mengalami kelumpuhan mendadak, bisa mengalami kebas-kebas atau mengalami kesemutan, gangguan keseimbangan ya, gangguan mood, kelelahan kronik, pandangan double, gejalanya bisa macam-macam ya. Nah, namun demikian sama. Kalau misalnya terdiagnosis dengan baik, dan juga biasanya kalau sklerosis multiple seringkali kita juga masukkan ke dalam protokol diet yang kita bilang sebut sebagai
protokol Walls ya, nanti bisa dicari. Jadi Terry Walls ini WAHLS ya. Terry Walls ini merupakan salah satu ahli ya yang menyusun protokol untuk multiple sclerosis, dan itu banyak terbukti untuk membantu memperbaiki kualitas hidup, mengembalikan kekuatan, dan mengendalikan kondisi multiple sclerosis ya. Di sini juga ada banyak artis-artis yang mengalami multiple sclerosis ya. Ya di sini kita sebutkan artis internasional kebanyakan karena artis Indonesia belum banyak yang open ya kondisi autoimunnya apa gitu ya. Oke, nah kemudian yang saat ini meningkat juga adalah radang saluran cerna. Radang saluran cerna sebenarnya penyebabnya penyakitnya macam-macam ya. Ada yang terbatas di usus besar saja, kita sebut sebagai colitis ulceratif. Ada yang dapat mengenai berbagai saluran cerna, mulai dari mulut sampai ke anus gitu ya, kita sebut sebagai penyakit Crohn's. Ada juga ternyata anemia atau penurunan HB yang disebabkan oleh karena defisiensi B12 yang kita sebut sebagai anemia megaloblastik, ternyata penyebabnya adalah autoimun ya. Jadi bukan karena kekurangan vitamin B12-nya yang menyebabkan hal itu, tetapi karena lambungnya sel yang menyerap vitamin B12 itu mengalami gangguan, dirusak akibat kondisi autoimun ya. Nah, itu mengakibatkan anemia megaloblastik. Gejala daripada radang saluran cerna bisa macam-macam, mulai dari nyeri perut, diare, konstipasi, buang air besar berdarah, sariawan-sariawan, penurunan berat badan, sampai kelelahan dan juga brain fog, tidak bisa berpikir karena nutrisinya tidak bisa terserap dengan bagus ya. Tapi ada juga beberapa pasien dengan radang saluran cerna datang ke kami, keluhannya bukan karena saluran cernanya, tapi karena muncul urtikaria atau biduran, tapi karena muncul radang-radang sendi, tapi karena muncul lesi di kulit yang serupa dengan psoriasis. Nah, setelah kita evaluasi, ternyata sudah lebih lama mengalami keluhan saluran cerna, cuman dia nggak sadar. Susah buang air besar, atau harus pakai pencahar, gitu ya. Nah, ternyata dasar utamanya adalah radang saluran cerna. Tentunya kalau kita obati dengan baik, dengan pengaturan diet juga gitu ya, ada beberapa diet seperti anti-inflammatory IBD-8 diet gitu, itu sangat membantu. Nah, itu bisa terkendali dengan baik. Beberapa juga ada yang kita harus berikan dengan terapi biologis dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini ada dua politikus ya. Yang satu adalah Koizumi dari Jepang ya, almarhum ya, meninggalnya bukan karena IBD-nya, tetapi karena ditembak. Yang kedua juga adalah John F. Kennedy, sama ya, meninggalnya bukan karena IBD-nya, tapi juga karena ditembak. Jadi apakah ada hubungannya dengan IBD-nya? Ya tentu tidak ya. Ya, tapi ya memang karena orang-orang politik gitu ya. Oke. Nah, yang juga banyak meningkat autoimun tiroid ada dua ya. Autoimun tiroid yang pertama adalah namanya penyakit Graves. Penyakit Graves itu mekanismenya mirip seperti miastenia gravis. Ada antibodi terhadap tiroid ya, yang kita bilang sebagai tiroid reseptor antibody. Tetapi kalau pada miastenia gravis itu ngeblok, kalau pada Graves itu merangsang kerja tiroid ya. Jadi kelenjar tiroidnya bisa membesar. Tetapi selain merangsang kerja kelenjar tiroid, Graves antibodinya juga membuat mata bisa melotot karena jaringan seputar mata itu juga mengalami pembengkakan. Ya. Nah, yang kedua adalah namanya Hashimoto thyroiditis. Kalau pada Hashimoto thyroiditis, kelenjar tiroidnya dirusak. Ya. Jadi Graves hormon tiroidnya tinggi terus. Kalau pada Hashimoto thyroiditis, karena dia dirusak, awalnya hormon tiroidnya tinggi. Tapi setelah kelenjar tiroidnya rusaknya banyak, habis itu hormon tiroidnya bisa mengalami penurunan, bahkan kalau sudah rusak total, ya berikutnya pasiennya memang harus mendapatkan suplementasi hormon tiroid. Nah, ini Graves dan Hashimoto harus dikenal dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena kalau tidak diobati dengan baik dari awal, pada Graves ya, nanti bisa kalau sudah mengalami pembesaran kelenjar tiroid, sering kali kemungkinan tidak bisa mengalami pengecilan. Walaupun kelenjar tiroid bisa diangkat sedikit gitu ya, sehingga tidak kelihatan terlalu besar. Tapi kalau dia mengalami oftalmopati Graves di mata, ya itu susah.
Kalau kita tidak obati dengan baik, itu nggak bisa mengecil lagi yang mata yang melototnya itu. Begitu juga Hashimoto. Kalau kita kenali dengan cepat, kita obati dengan baik, kita support kerja daripada kelenjar tiroidnya ya dengan suplemen, misalnya dengan selenium dan lain sebagainya bila diperlukan, itu kita bisa menyelamatkan fungsi kelenjar tiroidnya. Sehingga orang dengan Hashimoto tidak harus sampai harus mendapatkan suplementasi hormon tiroid seumur hidup ya, karena hormon tiroid merupakan hormon yang sangat penting. Kalau kita kekurangan, kita bisa mengalami koma ya, karena hormon tiroid merupakan hormon untuk metabolisme tubuh kita gitu ya. Oke, nah saya sudah coba menjelaskan ada lumayan banyak kondisi autoimun gitu ya, bisa nanti dipelajari satu-satu. Tetapi tentunya menjadi pertanyaan adalah kapan sih kita curiga kita mengalami kondisi autoimun gitu ya, buat orang-orang yang belum berobat ya. Nah, karena kondisi autoimun itu dapat mengenai semua organ di dalam tubuh kita, seringkali gejala autoimun belum tentu spesifik ya. Sangat tergantung pada organ yang terserang. Tetapi secara keseluruhan gejala umumnya dapat berupa kelelahan yang tidak membaik dengan istirahat yang kita sebut sebagai chronic fatigue. Demam yang tidak jelas, tidak infeksi, demam, naik turun, naik turun, naik turun. Kelenjar bengkak, ya, gangguan kulit, nyeri-nyeri sendi, bengkak sendi, keluhan saluran pencernaan, nyeri perut, gitu ya, muncul ruam-ruam di kulit. Semuanya bisa muncul pada kondisi autoimun. Tetapi sobat imun sekalian juga harus paham, ini juga seringkali menjadi gejala akibat infeksi, gitu ya. Ini juga bisa disebabkan oleh karena hal-hal lain. Yang membedakan dengan kondisi autoimun itu apa? Kalau pada autoimun, kata kuncinya adalah keluhannya berlangsung lama dan berulang. Ya, jadi kelelahan sudah istirahat tidak baik-baik, demam sudah diberikan penurunan panas naik lagi, kelenjar bengkak nggak mengecil-mengecil, ya gangguan kulit hilang timbul ada terus gitu ya, nyeri sendi juga terus-terusan ada. Keluhan saluran cerna sudah coba diobati dengan obat sakit mah dan lain sebagainya nggak baik-baik. Nah, itu kesepakatannya berapa lama adalah lebih kurang 6 minggu ya. Jadi kalau sobat imun sekalian mengalami keluhan yang lebih dari 6 minggu, nah itu sudah harus mulai waspada tuh. Apakah kita mengalami kondisi autoimun atau tidak. Jadi harus dievaluasi ya. Nah, gimana nih kalau kita sudah ada kecurigaan kondisi autoimun, bagaimana harus kita mengevaluasi? Nah, seringkali ada banyak pasien-pasien yang datang ke tempat kita sudah berobat ke banyak dokter, ya, bingung atau masing-masing mendiagnosis beda-beda gitu ya, sehingga memang seringkali kadang-kadang diagnosis kondisi autoimun bisa membingungkan dan seringkali membutuhkan waktu lama. Jadi kalau misalnya sobat imun sekalian merasa kok diagnosis saya tidak tegak-tegak, dokter saya sudah mengevaluasi berminggu-minggu, berbulan-bulan masih belum jelas. Jadi sobat imun sekalian, ada studi yang dilakukan di Amerika gitu ya. Itu rata-rata penyintas autoimun itu bisa terdiagnosis, rata-rata itu bisa sampai 6 tahun. Jadi kalau misalnya membutuhkan evaluasi lebih lama, sobat imun sekalian jangan patah semangat dulu ya. Kenapa? Karena memang kondisi autoimun itu kita harus lihat satu-satu. Seringkali membutuhkan waktu lama untuk mengevaluasi ya secara stepwise. Dan kalau misalnya kelainannya beragam, banyak, apalagi bersinggungan dengan kelainan imunologi lainnya seperti alergi, imunodefisiensi, seringkali membutuhkan konsultasi ke ahli imunologi klinik. Karena kami melihat secara keseluruhan. Biasa dokter akan melakukan anamnesis yang menyeluruh ya, bukan hanya keluhan gejala penyakitnya, tetapi juga gaya hidupnya, riwayat sebelumnya, kebiasaan masa kecilnya, punya alergi atau tidak gitu ya, dan pemeriksaan fisik. Penting untuk kita tahu dulu secara keseluruhan, jangan melakukan pemeriksaan sendiri dulu ya. Kenapa? Karena saat ini banyak sedikit-sedikit ada keluhan diperiksa yang namanya ANA ya. ANA itu hanya bisa mendiagnosis kurang lebih 5-10 kondisi autoimun. Ada banyak kondisi autoimun lain yang diagnosisnya bukan berdasarkan ANA, tapi berdasarkan pemeriksaan antibodi lain, misalnya seperti AMA untuk hepatitis autoimun,
RF untuk artritis rheumatoid gitu ya. Tetapi juga bisa overdiagnosis kalau misalnya tiba-tiba diperiksa ANA. ANA itu bisa positif pada orang tanpa autoimun. 3 dari 10 orang tanpa kondisi autoimun itu bisa positif ANA-nya pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi benar-benar harus ketemu dokternya dulu, mengevaluasi, tanya dokternya punya kecurigaan kondisi autoimun apa, dan pemeriksaan yang spesifiknya apa. Sekali lagi, tidak semuanya diperiksa ANA. Seringkali bahkan kita juga bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan imaging atau pencitraan. Seperti pada ankylosing spondylitis, diagnosisnya bukan dengan pemeriksaan darah, tapi diagnosisnya adalah dengan pemeriksaan panggul kita, ya, apakah dengan MRI atau dengan CT scan. Di situ ketemu yang namanya sacroiliitis atau radang dari sendi panggul kita. Kadangkala kita juga memeriksa pemeriksaan terkait sitokin seperti TNF, interleukin 6. Itu sering kita lakukan pemeriksaan untuk pasien-pasien dengan kecurigaan yang kita bilang sebagai adult onset Still's disease gitu ya. Ada juga yang kita periksa HLA-B27, itu adalah gangguan genetik yang mengakibatkan beberapa kondisi penyakit autoinflamasi, mulai dari juvenile idiopathic arthritis, uveitis, psoriasis, inflammatory bowel disease, sampai ke ankylosing spondylitis. Kalau misalnya kita ketemu gangguan di berbagai organ, biasanya itu ada terkait sama HLA-B27-nya. Ya. Jadi biasanya memang bertahap, biasanya memang butuh waktu, dan gangguan autoimun masih sangat berkembang pesat. Sehingga kita juga kadang-kadang ngikutinnya agak ngos-ngosan juga ya untuk mengevaluasi. Tapi kemajuannya dan Indonesia saat ini kita tidak ketinggalan gitu ya. Sudah banyak ahli imunologi klinik, begitu juga dokter-dokter lain yang menangani kondisi autoimun seperti rheumatologi, hematologi, nefrologi, gastroenterologi, hepatologi gitu ya. Jadi banyak di bidang penyakit dalam yang punya kompetensi untuk menangani kondisi autoimun. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, ada satu hal dulu yang saya mau coba tekankan, Sobat Imun sekalian. Kondisi autoimun merupakan sebuah kondisi di mana respons sistem imun itu berlebihan atau salah sehingga menyebabkan gangguan. Pada saat kita mengobati kondisi autoimun, tujuan kita adalah mengembalikan keseimbangan fungsi sistem imunitas yang kita sebut sebagai imunohomeostasis. Pada saat kita mengembalikan keseimbangan fungsi imunohomeostasis, kita tidak boleh melupakan sistem imun merupakan bagian dari masyarakat sistem tubuh kita sendiri. Sangat berkaitan erat dengan otak kita, dengan sistem saraf kita, sangat berkaitan erat dengan sistem endokrin kita, sangat berkaitan erat dengan saluran cerna kita, sangat berkaitan erat dengan genom atau gen dan epigenetik kita. Sehingga pada saat kita mengobati kondisi autoimun, kita tidak boleh hanya berdasarkan pada obat saja. Tetapi pengaturan gaya hidup, diet, suplementasi, permasalahan mental health, mengatasi infeksi, itu harus menjadi bagian dalam pengobatan kondisi autoimun selain mengendalikan respons sistem imunnya. Ini adalah kunci supaya kondisi autoimun tidak hanya terkendali, kalau bisa remisi, dan tidak hanya remisi, kalau bisa sembuh. Ya, jadi urutan pengendalian kondisi autoimun itu adalah terkendali, remisi, sembuh. Sembuh ini hanya bisa kita capai kalau fungsi daripada tubuh kita itu sudah kembali. Kalau misalnya kita hanya berdasarkan pada obat-obatan saja, mungkin kita hanya pada level kendali saja. Kalau kita sesuaikan dengan gaya hidup, kita bisa mencapai remisi. Remisi itu kondisi autoimunnya tidur, tidak aktif, bisa dengan atau tanpa obat. Tetapi harapan utama kita adalah sembuh, walaupun tidak semua orang bisa, ya. Kita harus realistis juga. Tapi cukup banyak kalau kita bisa memulihkan sistem tubuhnya secara keseluruhan, bisa pasien dengan kondisi autoimun itu mengalami kesembuhan, ya. Oke, nah. Apa itu gaya hidup antiinflamasi? Jadi ini adalah protokol yang saya jalankan kepada semua
pasien kita yang punya kondisi autoimun. Walaupun nanti untuk setiap orang bisa terjadi penyesuaian, untuk setiap diagnosis kondisi autoimun bisa terjadi penyesuaian. Tetapi utamanya adalah kita minta untuk diet antiinflamasi, tinggi pre dan probiotik, tinggi nutrisi esensial, ditambah bila memungkinkan adalah dengan puasa atau intermittent fasting atau time restricted eating. Yang kedua, pengaturan aktivitas fisik anti-inflamatorik. Itu adalah zone 2 training, 60-70% denyut jantung maksimum, 5 kali seminggu, 45-90 menit. Biasanya ini dengan jalan cepat, treadmill, sepeda statis gitu ya. Yang ketiga adalah kita evaluasi toksin-toksin apa yang terpapar, pengendalian stres fisik dan juga pengendalian psikis, pengobatan dan pencegahan infeksi kronik, begitu juga suplementasi, apakah dengan D3, dengan probiotik, kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang, tidak dipukul rata, semua harus dapat ini, itu, tidak. Suplementasi adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, pembahasan lebih lanjut, kita sudah buatkan video untuk masing-masing komponen. Ya, tapi saat ini memang terutama masih baru di diet ya. Nanti kita lengkapi satu-satu. Nanti Sobat Imun sekalian bisa cek di channel YouTube kita, videonya sudah kita jelaskan satu-satu gitu ya. Oke, nah terus kalau misalnya pengobatan bagaimana dok? Saat ini pengobatannya sudah sangat maju ya. Untuk kondisi autoimun, memang awal pada saat kondisi autoimunnya sedang aktif, kita nggak bisa tuh cuma dengan diet doang, nggak bisa dengan suplementasi doang, nggak bisa dengan olahraga doang. Tentunya kita harus kendalikan dulu kondisi autoimunnya dengan baik, dengan obat-obatan imunomodulator, ya seperti vitamin D, hidroksikloroquine, tapi juga kadang-kala kita butuh imunosupresan yang menurunkan dulu kondisi autoimunnya, seperti methotrexate, azathioprine, asam micofenolat, siklosporin, siklofosfamid, dan juga glukokortikoid gitu ya. Tapi kita juga bisa memilih obat-obatan yang mengendalikan secara spesifik, yang kita bilang sebagai agen biologis. Obat suntikan biasanya, seperti rituximab, adalimumab, infliximab, etanercept, sesukinumab ya, di Indonesia saat ini sudah tersedia. Begitu juga obat-obatan molekul kecil, seperti baricitinib, abrocitinib, sekali lagi di Indonesia juga sudah tersedia. Dan masa depan adalah yang saat ini dalam masa pengembangan adalah dengan menggunakan terapi sel, ya seperti polyclonal Treg, ya, CAR T-cell, kemudian dendritic cell dan lain sebagainya. Tapi ini masih dalam fase penelitian. Kita masih belum tahu kondisi autoimun apa dengan menggunakan terapi sel apa, dengan selnya di proses seperti apa, itu yang mendapatkan manfaat ya. Ya tapi stay tune, nanti kalau misalnya ada perkembangan pasti kita akan coba bahas satu persatu supaya Sobat Imun sekalian juga mendapatkan updating. Nah, sebagai catatan nanti mungkin di awal-awal terapi obat-obatan lebih dominan nih ya, obat-obatan lebih dominan. Pengaturan diet, gaya hidup ya kan nggak mungkin mendadak orang bisa berubah 180 derajat, enggak. Tapi biasanya obat semakin turun ya, diet, gaya hidup, pengendalian stres, suplementasi nanti akan semakin naik untuk membantu mengendalikan kondisi autoimunnya. Dan sebisa mungkin nanti obat selesai, tapi kita terus memaintain kondisi autoimun kita supaya tidak kambuh, ya supaya remisi jangka panjang, kalau bisa sembuh, itu dengan pengaturan diet, pengaturan gaya hidup, pengendalian stres, suplementasi untuk mendukung fungsi-fungsi tubuh kita dengan baik, ya. Oke, jadi Sobat Imun sekalian, lumayan panjang ya, saya lihat ini sudah hampir 50 menit, tetapi memang ada banyak yang harus dibahas pada saat kita mempelajari kondisi autoimun. Ya, saat ini banyak faktor lingkungan, gaya hidup, nanti kita coba bahas satu persatu, bagaimana cara kita mengendalikannya. Nah, ini semuanya dapat berkontribusi terhadap kondisi autoimun. Saat ini menjadi sebuah pandemi sunyi. Penelitian terbaru di Inggris 1 dari 10, di Amerika adalah 15%. Jadi sangat banyak. Dampak populasinya sangat signifikan karena terutama mengenai populasi usia muda. Jadi tolong teman-teman dengan kondisi autoimun bantu untuk menyuarakan gitu ya, supaya kondisi autoimun ini juga semakin diperhatikan
oleh masyarakat dan juga pemerintah ya. Komplikasi sangat beragam dan karena terkena pada usia muda, pengobatan dan diagnosis yang cepat dan tepat itu sangat penting. Tapi sekali lagi, pengobatan tidak hanya dengan obat, namun pengaturan gaya hidup yang tepat juga memainkan peranan penting ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar kita berdiskusi, tapi boleh juga kirimkan email ke binaimun@gmail.com. Semoga bermanfaat. Salam imunohomeostasis.